Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Kita percaya walaupun ibadah di rumah tidak mengurangi berkat Tuhan, tidak mengurangi pengurapan Tuhan, selalu baru buat kita. Kita percaya, amin. Yang di rumah yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya, sorakan. Kita memasuki minggu terakhir di bulan ini, tapi kita percaya kasih Tuhan, pengurapan Tuhan, pewahyuan Tuhan selalu baru buat kita saudara. Yang percaya boleh kita sama-sama angkat tangan kita dan kita mau naikkan sembah puji buat Tuhan. Katakan terima kasih buat Tuhan yang dahsyat. Terima kasih, katakan terima kasih. Kasih-Mu begitu manis Tuhan. Thank you Tuhan, thank you. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau sampai saat ini, sampai hari ini, semua karena kasih karunia-Mu buat kami. Janji-Mu iya dan amin buat kami Tuhan. Itu yang mau kami pegang Tuhan akhir-akhir hari-hari ini Tuhan. Dan ajarlah kami menghitung hari-hari kami lebih bijaksana. Dan biarlah kami terus Tuhan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Masalah kami, sakit, penyakit kami, beban kami apapun itu Tuhan, kami mau belajar untuk menyerahkannya semua kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami enggak mau berpegang teguh pada diri kami sendiri, kehendak kami sendiri, tapi kami mau Tuhan, Kau yang terus turun tangan, Kau yang memberkati dan mengurapi kami, memberikan pewahyuan-Mu yang baru buat kami, hikmat-Mu yang selalu baru buat kami Tuhan. Kami percaya kalau Indonesia boleh mengalami ini Tuhan, itu semua karena-Mu Tuhan Yesus, itu semua boleh terjadi karena izin-Mu Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun Tuhan. Bahkan sehelai rambut kami jatuh Kau tahu Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan, kami hidup oleh karena kemurahan-Mu buat kami. Kami hidup oleh karena kasih-Mu atas kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian ini Tuhan Yesus, semua karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan janji-Mu terjadi bagiku. Mau katakan lebih lagi, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku.
kemurahan-Mu atas kami. Kau yang ajaib buat kami Tuhan. Syaralaba yarala sandi haralaba syaralaba ya sandi syaralaba yaralaba 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 syaralaba yaralaba yaralaba. Jadilah pada kami seperti di surga Tuhan Yesus. Syaralaba kami anak-Mu Tuhan. Kami mau terus berseru, Kau baik, teramat baik buat kami. Kau selalu baik buat kami Tuhan Yesus. Dan kami mau mengangkat pujian ini Tuhan lebih lagi buat Engkau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajar bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku dan selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami buat Engkau Tuhan. Dan kami siap memuji-Mu dan bernari-nari buat Engkau seperti Daud menari Tuhan. Dan kami mau gerakan kaki kami bersuka cita atas nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan sorakan amin. Kita mau nyanyi bagi Dia Sang Raja. Yes. Kita mau sama-sama angkat suara kita buat Tuhan yang dahsyat.
siap duduk manis dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Agar kami dapat menerapkan firman ini di kehidupan kami sehari-hari. Kami mau jadi saksi-Mu Tuhan, kami mau jadi anak-anak-Mu yang militan Tuhan Yesus. Sampai Engkau datang kedua kalinya buat kami Tuhan. Siapkan hati kami, biar kami hanya fokus dan tertuju pada firman-Mu Tuhan atas kami. Dan kami diperbaharui lewat firman ini. Dan kami menjadi pribadi yang lebih baik ditegur oleh firman ini Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Kami mau katakan bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia, oh, Kau berharga dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu
Betapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan kami mau katakan pagi ini bahwa kami bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus. Segala pikiran-Mu tentang kami tidak bisa diselami ya Tuhan. Terlalu dalam kasih-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Setelah kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka kami akan melihat Tuhan Yesus. Perkara yang lebih dahsyat itu terjadi ketika kami bersatu, berdoa bersama-sama. Kami akan melihat karya Tuhan yang lebih dahsyat lagi terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan Yesus masih beri kesempatan buat kami untuk kami bisa memuji, meninggikan nama Tuhan. Untuk kami bisa menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kesempatan minggu pagi ini kami mau duduk diam di kaki-Mu, seperti Maria duduk di kaki Tuhan. Mau mendengarkan Engkau berbicara buat kami Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ini kami hanya bisa berharap pada Tuhan. Yang kami percaya hanya Tuhan Yesus. Karena setiap firman yang Engkau ucapkan selalu Engkau genapi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan Kau berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami siap untuk dengar firman Tuhan pagi ini. Yang siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan semua saudara, haleluya. Shalom on fire. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Minggu tanggal 24 Mei 2020, saudara dan saya masih sama-sama bisa menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan yang dahsyat itu saudara. Nah saudara, apa yang Tuhan taruh di hati saya bagikan buat saudara. Yaitu saudara, ketika 3 hari yang lalu kita sama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kalau saudara baca kisah selanjutnya dari kisah para rasul yang pertama, murid-murid kembali ke Yerusalem. Dan mereka berkumpul saudara, 11 murid Tuhan Yesus, karena Yudas pada saat itu sudah tidak ada. 11 murid Tuhan Yesus, mereka berkumpul di satu tempat, naik di loteng atas saudara. Kisah para rasul 1 ayat 14 mengatakan demikian. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Ternyata waktu murid-murid itu sehati berdoa, maka kalau saudara lihat kisah para rasul pasal yang kedua, di situ terjadilah hari Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Jadi mereka sedang menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Dan kita percaya saudara, minggu depan pun kita sama-sama merayakan hari Pentakosta, itu pencurahan Roh Kudus. Nah untuk itu saudara, untuk kita menantikan itu, supaya firman Tuhan digenapi, saudara dan saya harus bertekun sehati di dalam doa bersama-sama. Ternyata doa yang unity, doa yang bersama-sama, itu menurunkan kuasa Tuhan yang dahsyat. Ini yang luar biasa. Nah saudara, ketika semua murid-muridnya mulai unity berdoa di loteng Yerusalem, yang luar biasa, Tuhan menyatakan kepada mereka bahwa harus ditambahkan lagi 1 orang pengganti Yudas. Alkitab mencatat Yudas harus diganti. Kalau ketika Yudas diganti, maka terjadilah hari Pentakosta.
Pentakosta yang terjadi, pencurahan Roh Kudus yang begitu dahsyat. Kalau saudara baca Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, sampai terjadinya penuaian jiwa setiap hari. Waktu Petrus berkhotbah pun ada kuasa yang turun. Sekali dia berkhotbah 3.000 jemaat itu bertobat. Ini yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ketika murid-murid selesai berdoa, Alkitab mencatat mereka dikasih tahu sama Tuhan siapa yang gantinya Yudas. Ternyata yang ganti Yudas namanya Matias. Ini yang dahsyat saudara. Kita sama-sama akan belajar kenapa sih Yudas harus diganti. Memang Yudas itu udah salah dia. Dia nggak mau bertobat, itu aja kuncinya. Kalau dia bertobat ya nggak tahu mungkin ya. Tapi yang jelas Alkitab mencatat Yudas itu tidak mau ditegur dan dia tidak mau bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama belajar karakter daripada Yudas yang nggak boleh saudara dan saya ikuti. Saya mencatat ada beberapa karakter Yudas saudara. Nanti saudara ayatnya saudara bisa baca sendiri ya. Yang pertama, karakter daripada Yudas yang harus diganti dengan karakternya Matias, yaitu orang-orang yang tekun ya. Murid-murid Tuhan Yesus yang tekun mencari Tuhan. Yang pertama karakter Yudas yang gak baik adalah dia itu tamak, dia itu rakus akan uang. Alkitab mencatat begitu. Kalau saudara baca dalam Matius 26 ayat 14 sampai 15, dia itu cinta uang sehingga dia berani menjual Tuhan Yesus. Nah ini saudara, ini gak boleh kita lakukan saudara ya. Cinta akan uang. Mungkin hari-hari ini saudara bilang, saya nggak jual Tuhan Yesus Pak. Oke, saudara nggak jual Tuhan Yesus. Tapi saudara, apa yang saudara lakukan? Karena saudara cinta uang, saya nggak tahu. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita jangan cinta uang. Gembala pembina kita katakan kalau saudara dan saya tidak cinta uang, saudara harus berani memberi seperti seorang janda yang memberi di bait Allah. Dia memberi seluruh hidupnya, saudara. Orang kalau bisa memberi seluruh hidupnya, saya percaya, namanya uang, itu gampang. Untuk itu, saudara, hilangkan sifat Yudas yang pertama, yaitu tamak. Dia cinta uang. Untuk itu, saudara dan saya, Rasul Paulus tuliskan dalam 1 Timotius 6 ayat 10, ingat, catat baik-baik ayatnya. Dikatakan akar daripada segala kejahatan itu adalah cinta akan uang. Nah, karakter Yudas yang kedua dikatakan Yudas itu berkhianat. Kalau saudara baca dalam Matius 10 ayat yang keempat, dia itu orang kepercayaannya Tuhan Yesus. Dia menjadi tangan kanannya Tuhan Yesus. Dia pemegang kas bendahara. Wah, luar biasa saudara. Ini dipakai Tuhan dahsyat seperti itu. Tapi Alkitab mencatat justru dia itu mengkhianati Tuhan Yesus. Dia mengkhianati Tuhan Yesus. Dia menjual Tuhan Yesus. Yang luar biasa saudara, menjualnya dia cium Tuhan Yesus baru dia serahkan. Jadi saudara hati-hati. Alkitab katakan, kitab Amsal yang ditulis oleh Salomo itu mengatakan seorang kawan itu menegur. Kadang-kadang tegurannya keras, tapi dia itu kawan ternyata. Tapi kalau orang yang mencium kita, artinya orang yang sayang, belum tentu saudara. Kadang-kadang dia pengkhianat, hati-hati ya. Jadi kita mesti, ayo hari-hari ini berdoa, hilangkan karakter Yudas yang kedua. Karakter Yudas yang ketiga saudara, itu licik. Yudas itu licik orangnya. Matius 26 ayat 16. Di situ dengan jelas dikatakan Yudas itu punya siasat. Dia mulai saat itu dia mencari kesempatan. Jadi dia cari kesempatan untuk apa? Untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Dia itu licik banget. Dia sama-sama dengan Tuhan Yesus masih ikut perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Tapi Alkitab mencatat setelah itu dia pergi, dia meninggalkan Yesus dan dia menjual Tuhan Yesus. Ini karakter yang jelek daripada Yudas. Jangan saudara dan saya ikutin. Karakter yang keempat,
dikatakan begini, Yudas itu tidak berpikir panjang. Matius 27 ayat yang ketiga. Dia selalu maunya langsung, saudara, nggak pakai pikir panjang. Hati-hati, saudara. Hari-hari ini kita mau bertindak sesuatu, saudara dan saya harus banyak berpikir lebih dulu sebelum bertindak. Karena Yudas itu enggak pikir lagi, pokoknya dia jual Tuhan Yesus dapat 30 keping uang perak, dia belikan tanah. Ternyata tanah itu dia mati di situ. Matinya tragis. Alkitab mencatat perutnya terbelah. Isi perutnya semua keluar. Wah, sungguh mengerikan. Jadi, saudara, ayo kita hari-hari ini berpikirlah yang panjang, berpikir yang matang. Yang kelima, karakter daripada Yudas adalah mencuri kas pelayanan. Wah, ini sudah jadi bendahara, ngambil lagi uangnya, uang daripada kasnya Tuhan Yesus. Saudara, hati-hati kalau kita menjadi orang-orang yang dipercaya sama Tuhan. Jangan sampai saudara dan saya mengambil uangnya Tuhan Yesus. Yohanes 12 ayat 4-6 dengan jelas mengatakan bahwa Yudas itu suka ngambil uang kas. Ya. Yang keenam, Alkitab mencatat karakter daripada Yudas, memanfaatkan orang lain, mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadi. Ini karakter Yudas yang jelek. Lukas 22 ayat 4-5 mencatat, Yudas itu manfaatkan orang lain atau dia mengorbankan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Jadi saudara, ini karakter yang jelek, ini harus diganti. Kalau saudara mau melihat hari Pentakosta, mau melihat pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, bahkan penuaian jiwa yang besar, dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali, saudara dan saya jangan sampai saudara mengorbankan orang lain demi kepentinganmu. Hari-hari ini kita serius untuk melayani Tuhan. Karakter yang ketujuh, dikatakan Yudas itu nggak mau bertobat. Sudah dikasih tahu, sudah ada buktinya, sudah semuanya ada, tapi dia tetap pada pendiriannya. Yohanes 13 ayat 27 mencatat, Yudas tidak mau bertobat, bahkan dia sampai kerasukan setan. Akhirnya dia bunuh diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo sama-sama hari-hari ini, setiap hari kita datang kepada Tuhan Yesus. Bukankah hari-hari ini kita semua sama-sama berdoa sehati, unity. Saudara, karena hanya orang-orang yang berdoa sama-sama akan mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Karena kita saling mendoakan. Karakter yang terakhir daripada Yudas yang jelek. Kedelapan, dia mempengaruhi hal-hal negatif kepada orang lain. Matius 26 ayat 8-10. Matius 26 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Dia mempengaruhi hal-hal negatif kepada orang lain. Nah saudara, ini paling bahaya. Ingat, Yudas itu orang kepercayaan Tuhan Yesus. Tapi dia mempengaruhi orang lain untuk bisa membenci Tuhan Yesus. Sehingga dia dapat uang dari hasil menjual Tuhan Yesus. Hati-hati saudara. Hidup yang seperti ini tidak akan berkenan sama Tuhan. Untuk itu, apa yang harus saudara lakukan supaya saudara dan saya melihat ada kuasa Tuhan yang dahsyat dan terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa? Saudara harus menjauhkan ke-8 karakter Yudas tadi. Terus setelah menjauhi karakter Yudas itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara harus bertekun dengan sehati, berdoa bersama-sama. Harus perbanyak doa. Bukankah kita setiap hari kita berdoa bersama-sama? Satu gereja kita berdoa bersama dengan keluarga. Setiap hari bersama-sama. Untuk apa saudara? Untuk terjadinya penuaian jiwa setelah masalah ini terjadi, masalah ini selesai. Masalah ini lewat, masalah pandemi ini lewat. Maka saudara dan saya akan melihat ada penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir itu terjadi. Tapi itu semua akan didahului dengan hari Pentakosta. Makanya siap-siap saudara terima lawatan Roh Kudus, terima lawatan daripada Tuhan Yesus di hari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat itu saudara.
Saudara banyak berdoa hari-hari ini. Berdoanya harus unity. Orang kalau unity itu gampang sebenarnya. Ciri-ciri orang yang mau diajak unity itu gampang. Orang itu rendah hati. Itu yang pertama. Sudah, rendah hati aja, belajar rendah hati hari-hari ini. Yudas itu salah satu karakternya juga sombong, saudara. Karena dia memegang uang, wah itu dia pegang uang kas. Jadi apa-apa maunya lewat dia. Sampai Maria mengurapi Tuhan Yesus pun dibilang itu pemborosan. Lebih baik dikasih kok dijual minyak itu dan diberikan kepada orang miskin. Padahal bukan itu sebenarnya. Dia itu maunya uangnya dijual masuk kas supaya diambil. Itu yang nggak benar. Hati-hati saudara. Yudas itu sombong. Orang sombong mentang-mentang mau dipakai Tuhan begitu saudara. Gampang jatuhnya. Ingat baik-baik saudara. Semakin kita dipakai Tuhan tinggi, berarti saudara dan saya semakin siap jadi pelayan. Kalau namanya pelayan itu sudah siap menjadi kesetnya Tuhan. Siap melayani orang-orang yang Tuhan percayakan ada buat saudara. Nggak bisa seorang yang dipakai Tuhan semakin hari semakin tinggi, semakin enak. Ini bukan bos saudara. Di pelayanan ini bukan bos. Kita mesti unity, sama-sama. Kalau saudara dan saya sudah unity, Tuhan pasti kasih saudara pengertian yang luar biasa. Makanya kalau saudara baca Kisah Para Rasul 1 ayat 24, itu berkata demikian. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Ini doa murid-murid Tuhan Yesus. Engkau yang mengenal hati semua orang. Jadi saudara, kalau hari-hari ini nanti terjadi banyak perubahan, Tuhan sedang mengubah kita saudara. Tuhan sedang mengubah struktur daripada gereja ini. Saudara jangan kaget karena segala sesuatu. Ingat baik-baik. Yudas diganti dengan Matias itu artinya ada sesuatu yang Tuhan mau rubah. Supaya terjadilah penuaian jiwa. Supaya terjadilah hari Pentakosta. Jadi semua itu harus diperbaharui saudara. Kalau semua sudah diperbaharui saya percaya akan datang satu masa yang luar biasa. Ketika saudara terima pencurahan Roh Kudus, balik lagi ke Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, sehingga kamu menjadi saksinya Tuhan. Di mana? Di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Alkitab mencatat demikian saudara. Nah, hari-hari ini lakukan. Yang pertama, saudara harus melakukan meninggalkan semua karakter Yudas. Yang kedua, saudara unity berdoa. Jangan lupa, saudara harus tetap berdoa. Dan yang ketiga tentunya saudara harus mengandalkan Tuhan. Baru nanti terjadilah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Waktu Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta, maka Alkitab mencatat murid-murid berani ngomong tentang Tuhan, berani memberitakan Injil. Itu memberitakan Injilnya luar biasa saudara. Alkitab mencatat Petrus saja berkhotbah sebentar saudara. Berkhotbahnya cuma 3 menit. Alkitab mencatat 3.000 jiwa. Luar biasa ya. Saya percaya saudara, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita menjadi saksi Tuhan. Kita nggak perlu takut saudara. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ayo kita ganti karakter. Jangan suka ngambek saudara ya. Haleluya. Yudas itu ngambekan. Jadi harus diganti. Dikit-dikit ngambek. Nyalain orang. Itu Yudas. Orang Maria ngurapin Tuhan Yesus disalahin. Ya. Itu Yudas suka nyalain orang. Ya. Mentang-mentang dipercaya, jadi mau jadi bos. Nggak bisa saudara. Nggak bisa. Hari-hari ini saudara dan saya kalau mau lihat pencurahan Roh Kudus terjadi, maka saudara harus memiliki karakter Matias. Jangan mudah tersinggung. Tersinggung dikit, kabur. Tersinggung dikit, hilang. Tersinggung dikit, ketahuan saudara. Orang yang tersinggungan itu ketahuan. Karena apa? Tuhan yang singkapkan. Jangan suka tersinggungan. Kasih tahu kiri kanannya, jangan suka tersinggungan. Ya, supaya saudara dan saya akan melihat pencurahan Roh Kudus itu dahsyat terjadi saudara. Jangan suka ngambekan.
Karena orang yang suka ngambekan tidak akan pernah melihat pencurahan Roh Kudus, ya. Harus semangat di dalam Tuhan. Saudara, masalah untuk yang terjadi di dunia ini, saudara, salah satunya kalau saudara mau lihat ini cepat berlalu, saudara mesti semangat di dalam Tuhan. Kalau udah semangat di dalam Tuhan, api doanya itu berkobar-kobar, saudara. Hebatnya luar biasa. Saudara akan berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Itu pakai gaya kita yang luar biasa. Kemanapun kita ada, kita berdoa, saudara. Supaya pandemi ini selesai. Sehingga saudara melihat tuaian jiwa terbesar dan terakhir itu terjadi. Lakukan ini, saudara, supaya kita akan melihat ke depan ini, perkara-perkara yang dahsyat akan terjadi. Di tengah-tengah situasi yang enggak memungkinkan, justru Tuhan pakai saudara untuk melihat kuasa Tuhan yang dahsyat itu. Sehingga saudara dan saya akan dipakai Tuhan untuk penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Saya undang pemusik dan pemuji untuk maju ke depan. Kita sama-sama akan mengakhiri ibadah kita. Syaralapa takaralapa ralapa 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 ralapa. Syaralapa takaralapa ralapa 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 ralapa. Oh rapa takaralapa ralapa 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 ralapa. Syaralapa takaralapa ralapa ralapa. Syaralapa takaralapa ralapa 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 ralapa. Syaralapa takaralapa ralapa 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 ralapa. Syaralapa takaralapa ralapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, ada perkara yang dahsyat di depan kami yang Tuhan mau kerjakan. Kau pasti Tuhan menggenapi firman-Mu. Di tengah-tengah keadaan yang gak memungkinkan, justru kami Tuhan Yesus, Tuhan pakai untuk memenangkan banyak jiwa ya Tuhan. Dan saat pagi hari ini hamba berdoa Tuhan Yesus kepada setiap orang yang mengikuti ibadah ini, mereka yang sakit, terjadi lawatan Allah yang dahsyat, kesembuhan terjadi. Mereka yang lemah pasti akan berkata, aku kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau baik buat kami Tuhan. Syaralaba ya sandaralabu, haleluya. Syaralaba ralaba 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 ralaba. Syaralaba takaralaba ralaba ralaba ralaba. Mari itu sembah Tuhan Yesus, saudara. Sembah Tuhan. Berdoa minta pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Kau telah mencurahkan Roh-Mu yang kudus. Kau telah mencurahkan Roh-Mu ya Tuhan. Diberkati oleh Tuhan hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Kami sama-sama akan melihat kuasa Tuhan yang dahsyat dan Tuhan pakai kami. Untuk itu Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami bisa menerima berkat Tuhan pagi ini. Mari kekasih Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Dan terimalah berkat Tuhan.
Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dalam nama anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, bahkan melindungi hidup saudara, mulai dari pagi ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan, amin.